Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika seorang anak kecil ditanya, "Kamu maunya punya orang tua atau papa mama yang seperti apa sih?" Saudara, mungkin banyak anak akan menjawab, "Saya ingin punya orang tua. Saya mau punya papa mama yang sayang sama saya. Saya mau punya papa mama yang selalu menuruti apa yang menjadi keinginan saya." Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi seorang anak kecil, kalau orang tua itu menuruti keinginan mereka, maka itulah orang tua yang baik, orang tua yang sayang kepada mereka. Tetapi bagi kita orang dewasa dan yang sudah menjadi orang tua, saya yakin bahwa kita tidak setuju dengan statement ini. Kenapa? Karena sebagai orang dewasa, apalagi sebagai orang tua, kita tahu mana hal-hal yang baik dan tidak baik untuk anak kita. Mana hal-hal yang tepat dan tidak tepat. Mana yang memang perlu dan tidak perlu untuk anak kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita harus memilah mana yang perlu kita penuhi dan mana yang tidak perlu untuk kita penuhi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini pun terlihat ketika kita harus memberikan pengajaran, mendidik anak-anak kita dengan mendisiplin mereka. Saudara, mungkin seringkali mereka memahami bahwa apa yang kita sedang lakukan ini adalah sebuah penderitaan. Papa mama tidak sayang, papa mama jahat, papa mama tidak mengerti apa mauku sebagai anak. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah penderitaan buat mereka. Saudara-saudara, padahal apa yang kita berikan kepada mereka, ketika kita mendisiplin mereka, ketika kita mendidik mereka, mungkin dengan cara yang sedikit keras. Saudara, sebenarnya tujuan kita adalah baik. Kita mau anak kita menjadi anak yang baik. Kita mau anak kita menjadi anak yang tangguh, anak yang kuat, anak yang bisa menghadapi segala sesuatu itu dengan mampu. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga kita di dalam hidup ini. Mungkin kita juga tidak ubahnya seperti anak-anak kecil itu. Saudara, sebagian besar kita pun mungkin melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang menyakitkan. Berapa banyak di antara kita yang bisa melihat bahwa dalam penderitaan yang kita alami, Tuhan sebenarnya sedang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang baik, yang tangguh, yang tidak gampangan, yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, bacaan leksionari kita hari ini dari Ibrani 12 ayat 3 sampai dengan 13 juga mengemukakan hal itu buat kita. Saudara, apa yang dialami oleh para penerima surat Ibrani ini, mereka saat itu juga sedang ada dalam situasi yang tidak nyaman. Mereka sedang mengalami penganiayaan karena iman percaya mereka kepada Kristus. Bahkan ada di antara mereka yang mulai lemah dan juga putus asa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui surat yang kita baca ini, penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa pembentukan Tuhan itu bisa melalui penderitaan yang Ia izinkan untuk kita alami dalam hidup ini. Dan semua itu Dia izinkan, semua itu kita alami sebagai bentuk kasih dan kepeduliannya kepada kita. Sama seperti rasa sayang dan peduli seorang ayah terhadap anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu marilah, jikalau selama ini kita melihat segala sesuatu yang kita alami itu dengan berkeluh kesah, bahkan kita melihat semuanya itu sebagai sesuatu yang buruk, kita gagal melihat alasan dan tujuan Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami. Saudara, marilah
kita terus belajar untuk melihat segala sesuatunya sebagai cara Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapannya. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa.